Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project kami. Yang pertama, program koperasi simpan pinjam yang akan dijelaskan oleh Kayla Atsila Ivanka. Baik, berikut adalah program kami. Jadi di sini adalah tampilan dari sistem koperasi simpan pinjam, di mana program ini mempunyai dua fitur, yaitu untuk menambah nasabah perseorangan dan juga nasabah perusahaan. Untuk fungsinya sendiri di nasabah perseorangan ini kita bisa mengisi data diri terlebih dahulu. Setelah di sini lalu kita masukkan saldo rekeningnya. Nah, lalu di sini kita klik tambah nasabah. Nah, di sini data diri kita masukkan tadi sudah terdaftar sebagai nasabah baru di nasabah jenis perseorangan. Lalu kita juga bisa menambah rekening baru di nasabah yang sudah ada. Masukkan di sini saldo rekening yang baru. Lalu kita klik tambah rekening baru. Jadi di nasabah Kaila sudah ada dua rekening. Rekening pertama kita masukkan tadi dan juga rekening kedua tadi. Nah, lalu selain itu kita juga bisa melakukan transaksi seperti deposit dan juga tarik tunai. Misalnya di sini kita pilih saldo yang ingin kita depositkan. Kita masukkan jumlah depositnya, lalu klik deposit. Nah, di sini saldo dari rekening yang kedua ini sudah bertambah sebanyak 5.000. Begitu juga untuk fitur tarik tunai. Misalnya di sini kita akan menarik 10.000. Tinggal klik tarik tunai. Nah, di sini saldo kita sudah berkurang sebanyak 10.000. Selain itu, di sini ada tombol muat ulang tabel dan hapus formulir. Untuk muat ulang tabel, di sini kita bisa merefresh isi dari tabelnya. Misalnya di sini kita urutkan begini, lalu kita muat ulang, maka dia akan kembali ke bentuk defaultnya. Atau bisa juga untuk mengambil, untuk merefresh data-data yang sudah tersimpan seandainya belum tampil. Lalu untuk hapus formulir di sini gunanya apabila kita sudah memasukkan data, ketika kita klik hapus formulir, data yang kita masukkan tadi akan terhapus. Baik, pada kelas diagram kali ini terdapat 4 kelas, yakni nasabah, rekening, individu, dan perusahaan. Pada kelas nasabah itu terdapat 4 properti, yaitu integer ID nasabah, string nama, dan string alamat. Pada kelas rekening itu terdapat integer nomor rekening, double saldo, dan individu terdapat properti long NIC dan long NPWP. Pada perusahaan terdapat properti string NIB. Pada kelas nasabah itu terdapat metode tambahan integer tambah rekening dan memiliki turunan individu dan perusahaan. Terus pada kelas rekening itu memiliki metode tambahan tambah saldo, parameter double jumlah, dan metode tambahan tarik tunai, parameter double jumlah. Pada kelas nasabah, kita bisa memiliki lebih dari satu rekening. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ER diagram. Itu memiliki 4 NTT, yakni nasabah, rekening, individu, dan perusahaan. Pada kelas nasabah dan rekening, itu memiliki hubungan one to money, yakni di mana nasabah bisa memiliki lebih dari satu atau dua rekening. Pada kelas nasabah dengan individu dan perusahaan, itu memiliki hubungan one to one. Oke, baik. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan implementasi dari kelas diagram dan ER diagram yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk kelas nasabah, jadi di kelas nasabah ini seperti yang sudah dijelaskan terdapat ID nasabah, nama, alamat, dan juga nomor rekening, dan juga terdapat release di sini, release rekening. Jadi dengan release rekening ini membuat nasabah ini bisa menginputkan lebih dari satu rekening. Kemudian di sini ada kelas individu. Jadi kelas individu ini merupakan turunan dari kelas nasabah tadi. Jadi kelas individu ini memiliki beberapa properties, yaitu di sini saya buat private, ada long property nick dan juga NPWP. Jadi di sini dia akan menampilkan konstruktornya. Di sini ada ID nasabah, nama, string alamat, release rekeningnya,
Kemudian ada long nick-nya dan NPWP-nya. Kemudian selanjutnya di sini untuk perusahaan, untuk di perusahaan ini sama seperti individu, dia juga merupakan turunan dari kelas nasabah. Tetapi di sini untuk propertiesnya terdapat string property NIP. Jadi di sini untuk konstruktornya sama seperti tadi, long nick NPWP-nya tidak dipakai, tetapi NIP yang dipakai untuk di perusahaan ini. Dan di sini sama seperti tadi ada dua, ada yang untuk lebih dari satu rekening menggunakan release, dan juga ada yang hanya untuk satu rekening. Jadi di sini rekening rek saja. Kemudian di sini menggunakan setter getternya. Kemudian di sini. Jadi di sini program rekening ini akan menginputkan nomor rekeningnya dan saldonya. Jadi di sini konstruktornya seperti ini. Jadi nomor rekeningnya sama dengan new simple integer property. Ini menggunakan simple integer property karena mengkoneksikan dengan database-nya. Kemudian di sini akan dibuat setter getternya. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai Java Effect-nya untuk tampilan GUI-nya. Jadi di sini untuk Java Effect-nya di sini terdapat stack-nya. Tadi stack-nya dibuat namanya adalah koperasi simpan pinjam. Kemudian UI sistemnya namanya itu juga. Kemudian untuk root-nya di sini terdapat beberapa root, terdapat beberapa scene. Nah, scene-nya itu adalah tampilannya ini, seluruh tampilan ini. Kemudian di sini terdapat beberapa UI kontrolnya, yaitu ada button dan juga text field-nya. Text field-nya ini ada di bawah, itu untuk button, hapus formulir itu, tambah nasabah, muat ulang, dan juga tabel. Sedangkan text field-nya di atasnya ini, dan juga yang lain-lainnya ini. Kemudian di sini ada beberapa container layout. Jadi di sini layout-nya ada anchor pen, ada tab pen, dan juga hbox, horizontal box-nya, dan juga vertical box-nya. Nah, jadi di sini untuk root node-nya di sini merupakan tab-tabnya itu. Jadi ada menu bar itu merupakan root node-nya. Node-nya adalah menu transaksi, menu file, dan juga menu yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan yang lain, di situ ada tab pen. Nah, tab pen itu ada tab untuk perseorangan dan juga perusahaan. Dan kemudian ada juga label DB status, dan itu merupakan salah satu kontrolnya. Begitu juga dengan yang lainnya itu seperti deposit, tarik tunai itu merupakan tombolnya. Kemudian terdapat inputan untuk ID nasabah baru, nomor, rekening, saldo, dan lain-lain. Oke, jadi selanjutnya adalah button-button yang dipakai dalam programnya. Jadi di sini kita lihat, misalnya di tab perseorangan di sini. Di sini kita lihat ada button tambah nasabah ya. Nah, jadi di sini tambah nasabah itu mempunyai ID button tambah nasabah di dalam codingannya dan ditangani oleh handle at holder button. Yang dimana handle at holder button ini mempunyai tampilan seperti ini. Handle at holder button ini akan pertama membuat objek individu baru, lalu di sini di dalamnya diisi dengan inputan-inputan tadi lewat programnya sesuai dengan parameter di dalam kelas individu. Jadi seperti yang pertama ada ID nasabah, nama, alamat, dan seterusnya sampai ke NPWP. Nah, setelah membuat objek tersebut, dipanggillah metode tambah nasabah yang diisi dengan data-data yang diambil dari sini tadi. Lalu setelah itu, kita mencetak label save status yang berisi tulisan rekening berhasil dibuat apabila berhasil. Nah, lalu kemudian di sini kita akan men-trigger button reload menggunakan metode fire, di mana untuk button reload itu sendiri melalui tombol muat ulang tabel ini. Nah, apabila gagal, program akan menjalankan status berupa rekening gagal dibuat di bagian sini. Lalu setelah itu, untuk handle clear button yang telah kita sebutkan tadi, di sini ketika di trigger, ia akan menjadikan text field ID nasabah, nomor rekening sampai ke text field saldo ini menjadi string kosong seperti ini. Selanjutnya, untuk reload yang sudah kita bahas juga tadi di sini, metode ini akan memanggil observable list individu
yang dimana sudah dibuat di dalam kelas nasabah data model. Nah, lalu selanjutnya kita mempunyai button deposit dan juga tarik tunai, di mana button deposit dan tarik tunai ini di-trigger oleh button deposit dan dipanggil oleh handle deposit button. Handle deposit button ini di-trigger, maka di sini ia akan membuat objek rekening, lalu kemudian memanggil metode tambah saldo sesuai dengan parameternya, lalu kemudian kita men-trigger button reload secara otomatis, lalu kita memanggil metode view data rekening sesuai dan akan menampilkan data rekening sesuai nasabahnya. Lalu selanjutnya untuk withdraw sendiri merupakan hasil dari trigger tarik tunai. Sama seperti tadi kita buat objek rec dari rekening, lalu di sini program akan memanggil metode tarik saldo, lalu akan setelah berhasil memanggil tarik saldo, kurangi sama dengan jumlah yang kita inginkan, program akan men-trigger button reload, lalu di sini akan memanggil juga metode data rekening dan juga men-set TF jumlah menjadi 0 lagi. Oke, yang terakhir adalah tombol dari tambah rekening baru, di mana tambah rekening baru ini akan membaca teks dari text field saldo rekening baru. Buttonnya bernama tambah rekening dan dihandle oleh method add account button. Untuk metodenya sendiri, nah handle add account button ini pertama akan akan membuat objek baru rekening yang dimana diisi dengan nomor rekening baru dan juga saldo rekening baru yang kita inputkan tadi. Nah, lalu setelah itu ia akan memanggil metode tambah rekening di data model dengan ID nasabah baru tadi, lalu akan menampilkan data rekening tersebut di programnya kembali. Lalu untuk implementasi tabel di dalam JavaFX-nya. Nah, jadi tabel di dalam program kami ini data-datanya diambil dari database yang sudah kami buat. Nah, database ini berisi tabel individu, nasabah, perusahaan, dan rekening. Nah, pada tab perseorangan, kita akan memanggil tabel nasabah dan tabel individu, nasabah, dan juga rekeningnya. Nah, untuk memanggil hal tersebut ditanggung jawabi oleh observable list ini. Nah, jadi misalnya untuk individu tadi di sini ya akan memanggil database SQL di mana ia akan memanggil ID nasabah, nama, alamat, NIK, NPWP dan diambil dari tabel nasabah yang digabungkan dengan tabel individu. Lalu diorder by nama. Nah, bisa lihat di sini sudah ada ditampil ID nasabah, jumlah rekening, nama, alamat, NIK, dan NPWP-nya. Nah, lalu untuk tabel ini dipanggil oleh observable list rekening, get rekening. Nah, jadi di tabel tersebut akan dipanggil data dari database-nya yaitu properti, nomor rekening, dan juga saldo. Nah, bisa dilihat di tabel rekening, di sini ada saldo dan ID nasabah dan juga nomor rekeningnya. Maka dari itu di aplikasi akan ditampilkan nomor rekening saldo yang sesuai dengan ID nasabah yang kita pilih. Untuk penutup, di sini kami akan mendemonstrasikan programnya lagi. Misalnya di sini kita akan menambah nasabah dengan nama Muhaimi, lalu alamat pung, NTK-nya, NPWP-nya, dan juga saldo rekening barunya. Lalu kita klik tambah nasabah. Di sini Muhaimi sudah masuk di tabel. Lalu kita coba buat ulang tabelnya. Lalu di sini kita akan coba untuk mendeposit dan juga menarik tunai saldo yang dipunya. Lalu kita deposit sebanyak 10.000. Lalu kita coba untuk tarik tunai sebanyak 5.000. Lalu di sini kita juga akan mencoba untuk menambah rekening baru untuk si Muhaimi. Nah, kita masukkan saldo rekening barunya. Sini kita tambah
rekening barunya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.